Jadi jangan takut dengan perbedaan, apalagi perbedaan fikih. Orang perbedaan agama aja biasa aja, perbedaan warna kulit juga biasa aja, perbedaan apalagi, perbedaan bahasa juga biasa aja, perbedaan apapun lah, apapun perbedaan itu biasa aja. Apalagi perbedaan hanya perbedaan fikih yang landasannya adalah dalil dhonni bukan qot'i. Jadi santai saja, slow gitu kan. Hidup tuh santai aja. Kita beragama tuh ya santai aja, mudah gitu loh. Gampang lah, gak usah dibuat ribet. Mau pakai pendapat A ya silahkan, pendapat B ya silahkan, pendapat C juga monggo, pendapat D juga silahkan, gak masalah. Itu loh. Jadi yang penting adalah kita menghormati perbedaan dan jangan takut, jangan ragu dengan perbedaan yang ada. Apalagi cuma perbedaan pendapat fikih, perbedaan pendapat mazhab itu biasa, sangat biasa gitu. Orang kita aja di Indonesia ini udah banyak perbedaan, ada perbedaan suku, agama, ras gitu. Perbedaan bahasa, perbedaan tempat, perbedaan warna kulit, gitu kan. Perbedaan mata dan sebagainya itu kita biasa aja. Yang perbedaan sampai gitu aja biasa, apalagi cuma perbedaan fikih, perbedaan pendapat ulama, tentu lebih biasa lagi itu, lebih santai gitu, lentur, fleksibel. Jangan sampai dibuat apa ya, jangan sampai dibuat marah gitu, dongkol, enggak, biasa aja. Kemudian ini juga yang diaminkan dan dikuatkan oleh para ulama usul kontemporer pada masa sekarang ini. Yang pertama, Profesor Dr. Abdul Karim An-Namlah, seorang dosen usul fikih di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, dalam kitabnya Al-Muhadzab fi Usulil Fiqh Al-Muqarran, juz 5 halaman 2425, juga mengatakan bahwa tarjih itu adalah pekerjaan mujtahid, bukan muqallid. Beliau mendefinisikan taqdimul mujtahid li ahadid dalilain al-muta'aridain lima fihi min maziyatin mu'tabarah taj'alul amal bihi awla minal akhar. Seorang mujtahid mendahulukan atau menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang saling kontradiksi didasarkan adanya faktor penguat di salah satu dalil tersebut yang menjadikannya lebih layak diamalkan dibanding dalil lain yang tidak kuat. Kemudian dari definisi itu beliau menyimpulkan rukun-rukun tarjih. Artinya perkara-perkara yang kalau salah satunya tidak ada maka tidak bisa disebut tarjih, karena rukun adalah sesuatu yang tidak boleh tanggal, tidak boleh hilang. Dan mujtahid masuk di dalam rukun tarjih tersebut, karena kalau bukan mujtahid, siapa yang mampu menguatkan salah satu dalil yang berseberangan? Jadi Profesor Dr. Abdul Karim An-Namlah, seorang dosen usul fikih di Imam Saud, Universitas Imam Saud di Riyadh, Arab Saudi, itu mengatakan definisi tarjih seperti tadi yang saya katakan. Nah, kemudian setelah itu beliau menjelaskan rukun-rukun tarjih. Salah satu rukun tarjih itu adalah harus adanya seorang mujtahid, bukan muqallid ya, adanya mujtahid. Jadi kalau nggak ada mujtahid, ya nggak bisa mentarjih, nggak bisa menguatkan pendapat atau menguatkan dalil. Ini pekerjaan ulama. Kalau urusan masak-memasak, pekerjaannya koki, chef gitu kan. Jangan tukang bangunan suruh masak, ya nggak bisa. Tukang bangunan ya bangun sebuah bangunan gitu, bukan memasak. Itu udah tupoksinya masing-masing. Kemudian lagi Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi, dosen usul fikih yang juga dekan Fakultas Syariah dan Hukum di Tonto, Mesir. Beliau dalam kitabnya At-Ta'arud wa Tarjih 'indal Usuliyyin wa Atharuha fil Fiqh Islami halaman 282, setelah memaparkan definisi-definisi tarjih dari beberapa ulama usul, beliau mengakhiri pembahasannya dengan memberikan definisi terpilih atau al-mukhtar dengan tarjih. Taqdimul mujtahid ahadat tariqain al-muta'aridain lima fihi min maziyatin mu'tabarah taj'alul amala bihi awla minal akhar. Seorang mujtahid mendahulukan atau menguatkan salah satu torik atau dalil dari dua torik atau dalil yang saling kontradiksi didasarkan adanya faktor penguat di salah satu dalil tersebut yang menjadikannya lebih layak diamalkan dibanding dalil lain yang tidak kuat.
Jadi memang jelas bahwa tarjih itu pekerjaan seorang mujtahid, bukan seorang muqallid yang memang hanya wajib mengikuti, bukan mentarjih. Kalau tidak ditarjih nanti jadi membingungkan dong gitu. Ini ada sebuah subhat. Mungkin ada yang bertanya kemudian, jadi nantinya kalau perbedaan itu tidak ditarjih, apakah itu jadinya membingungkan? Sejatinya tidak adanya tarjih atau ada beberapa asatid yang memang tidak mentarjih dan hanya memaparkan perbedaan pendapat, itu bukan bermaksud untuk membingungkan apalagi membuat rancu. Tapi mereka semua sadar diri bahwa mereka bukanlah seorang mujtahid yang layak mentarjih salah satu pendapat para imam madhab yang derajat keilmuannya tentu jauh lebih tinggi. Mereka para asatid itu hanya bertugas menyampaikan apa yang mereka dapat dari kitab-kitab turos dan mengkonversikan bahasa kitab tersebut menjadi bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh para pembaca. Nah, sekarang tinggal memilih dari pendapat-pendapat tersebut, pendapat mana yang memang cocok dengan kita pembaca gitu kan, orang awam, muqallid. Dan perlu dipahami lagi, sejatinya perbedaan yang ada itu bukan sesuatu yang berbahaya. Maka tidak perlu takut dan ragu untuk mengambil salah satunya. Dan sesama muqallid hendaklah menghormati dan saling menghargai pilihan masing-masing, bukan memaksakan apalagi sampai menghina dan mengejek muqallid yang lain yang memilih fatwa dari mujtahid yang berbeda dari pilihannya. Jadi gini loh, para ustadz, kiai itu kadang kan memberikan ceramah, memberikan tausiah, itu kadang ada hukum Islam, ada sebuah hukum, kemudian dijelaskan ada beberapa pendapat ulama A, B, C, D dari mazhab A, B, C, D. Nah itu sebenarnya ada pilihan gitu, bukan semuanya dipakai atau hanya satu yang dipakai, silahkan, itu pilihan. Ustadznya tidak mentarjih, tidak menguatkan, hanya menjelaskan, memaparkan. Oh ini loh ada pilihan pendapat, silahkan dipilih mana yang sekiranya lebih nyaman untuk diri kita. Silahkan mau milih mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, silahkan dari pendapat yang ada. Yang penting cocok dengan masyarakat sekitar, itu yang penting. Jangan sampai kita memilih pendapat ulama tapi tidak cocok dengan masyarakat sekitar. Artinya masyarakat sekitar kita hidup itu sudah menggunakan mazhab tertentu misalkan, ya kita sebaiknya, selayaknya itu menggunakan mazhab yang sudah digunakan oleh masyarakat sekitar, biar tidak terjadi geger gitu kan, tidak terjadi gesekan sosial. Tapi pada dasarnya silahkan kita memilih pendapat manapun dari para ulama, itu boleh selama ulama itu ulama muktabar gitu. Yang penting kita tidak memaksakan pendapat kita ke orang lain. Selama itu masih fikih, masih pendapat ulama khilafiyah gitu kan, silahkan, boleh gitu kan. Nggak perlu menghina, nggak perlu mencaci, nggak perlu merendahkan. Oh kok dia pakai pendapat itu nggak baik, tidak perlu seperti itu. Ya silahkan memakai, itu ada dasarnya, ada ulama yang mengatakan, ada mazhabnya gitu. Jadi jangan takut dengan perbedaan, apalagi perbedaan fikih. Orang perbedaan agama aja biasa aja, perbedaan warna kulit juga biasa aja, perbedaan apalagi, perbedaan bahasa juga biasa aja, perbedaan apapun lah, apapun perbedaan itu biasa aja. Apalagi perbedaan hanya perbedaan fikih yang landasannya adalah dalil dhonni, bukan qot'i. Jadi santai saja, slow gitu kan. Hidup itu santai aja. Kita beragama tuh ya santai aja, mudah gitu loh. Gampang lah, gak usah dibuat ribet. Mau pakai pendapat A ya silahkan, pendapat B ya silahkan, pendapat C juga monggo, pendapat D juga silahkan, gak masalah. Itu loh. Jadi yang penting adalah kita menghormati perbedaan, dan jangan takut, jangan ragu dengan perbedaan yang ada. Apalagi cuma perbedaan pendapat fikih, perbedaan pendapat mazhab, itu biasa, sangat biasa gitu. Orang kita aja di Indonesia ini udah banyak perbedaan, ada perbedaan suku, agama, ras gitu.
perbedaan bahasa, perbedaan tempat, perbedaan warna kulit, perbedaan mata dan sebagainya, itu kita biasa aja. Yang perbedaan sampai gitu aja biasa, apalagi cuma perbedaan fikih, perbedaan pendapat ulama, tentu lebih biasa lagi itu, lebih santai gitu, lentur, fleksibel. Jangan sampai dibuat jangan sampai dibuat marah gitu, dongkol, enggak, biasa aja. Saya kira itu lor. Jadi sudah selesai ya ini review singkat itu terkait dengan tarjih. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang berhak mentarjih itu adalah para ulama, terutama ulama mujtahid, bukan muqallid, bukan orang awam, bukan sembarang orang. Itu ada ilmunya, ada tupoksinya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Jangan ngambil porsi semuanya gitu kan. Koki ya memasak gitu kan. Terus dokter ya mengobati gitu kan. Ulama ya ini tadi mengambil mentarjih pendapat para ulama, para ulama. Kita cukup mengikuti saja, mengikuti pakarnya. Saya kira itu lor. Silahkan kalau ada yang tidak setuju atau ada pendapat lain, silahkan komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen gitu. Silahkan share seluas-luasnya konten ini jika bermanfaat bagi kalian. Tidak ada hak cipta, nggak ada copyright, saya bebaskan dulu. Silahkan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.